Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin mempresentasikan, jadi kita terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Fadli Fernando Peraisa, dengan NIM 157, lalu Andrian Vicky Orlando dengan NIM 151, lalu Hafiz Arya Kusuma dengan NIM 1777. Jadi kita ingin mempresentasikan tugas akhir basis data sebagai berikut. Eh, di sini saya ingin menjelaskan bagian saya, yaitu tentang sel yang berjudul toleransi kopi. Mungkin ini ada tabel-tabel yang berisi tentang toleransi kopi, ada tulisannya, menu pegawai, dan lain-lain. Oke, langsung masuk ke bagian saya, yaitu di bagian select. Di bagian select ini ada ID pemesanan, tanggal waktu, nama pelanggan, nama pegawai, banyak item. Terus dilanjutkan pemesanan, terus membuat file baru P. Inner join pelanggan itu dimasukkan ke dalam ID pelanggan, lalu masukkan ke ID pelanggan lagi. Sama yang lainnya itu juga sama. Di pegawai masukkan ke ID pegawai, detail pemesanan itu masukkan ke ID pemesanan. Mungkin ini outputnya di dalamnya ada seperti ini. Lanjut ke select, yang kita masukkan yaitu nama pelanggan, ID pemesanan, jumlah bayar, dan nama pegawai. Lalu kita oper ke pelanggan, yaitu membuat variabel baru yaitu PL. Sama seperti di atas, inner join ini kita masukkan di pemesanan. Langsung masuk ke ID pelanggan. Kita carikan pemesannya ada di ID pelanggan. Di bawahnya juga pembayaran, masuk ID pemesanan, di pegawai, ID pegawai sebagai berikut. Lalu kita tampilkan, mungkin ada outputnya baru, yaitu di Hafiz. Ini kan ada ID pemesan 1 terus nama pegawai sebagai berikut. Terus kita masukkan lagi select baru di bagian deskripsi menu, harga, banyak item, dan nama pelanggan. Terus kita oper ke bagian menu dengan variabel baru yaitu M. Inner join itu dimasukkan di detail pemesanan, lalu dioperkan di ID menu dan ID menu lagi. Sama seperti di atas. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja di bagian outputnya. Ini saya kasih tahu di deskripsi menu, harga, banyak item, dan nama pelanggan. Mungkin bisa tahu lebih jelasnya ini. Lalu kita ke bagian trigger. Kita men-trigger yaitu untuk update stok menjadi otomatis. Kita buat delimiter, lalu kita create triggernya di bagian update stok otomatis, lalu kita after insert on detail di dalam pemesanan. Lalu kita for as row, lalu begin. Kita mengupdate menu set stok dalam stok, lalu kita buat variabel atau data baru yaitu banyak item. Untuk kemana? Untuk ke bagian ID menu. Lalu ID menu membuat variabel baru lagi yaitu ID menu. Mungkin yang ini kan masih error. Mungkin itu karena apa? Ini kan ada tulisan toleransi converter update stock otomatis already exit. Kemarin itu kita udah nge-inputin lagi karena inputannya yang kemarin itu udah ke close, jadi kita inputin masuk lagi. Tapi kan udah kayak gini, itu karena udah ke input. Lalu kita masukkan trigger baru lagi di bagian TR hitung total item. Tapi ini menggunakan before insert. Ke mana? Ke dalam detail pemesanan. First row, terus begin, set now, total item sama dengan membuat variable baru, yaitu banyak item dengan variable baru harga satuan. Lalu kita tutup delimiternya. Sama seperti di atas, toleransi hitung total item already exit karena sudah dibuat. Lalu kita masuk lagi ke create prosedur, SP tambah pegawai. Kita menggunakan in di dalam p nama varchar, kita membuat variabel baru, lalu in posisi varchar kita menggunakan data varchar, terus di bagian no hp juga menggunakan varchar. Begin insert into pegawai. Ke dalam nama pegawai, lalu kita masukkan ke nama pegawai posisi no HP. Lalu kita values P nama, P posisi, P nomor HP. Mungkin itu saja di bagian saya dengan NIM 157. Lalu kita lanjutkan lagi di bagian teman saya, yaitu di bagian MongoDB.
Oke, jadi selanjutnya akan saya jelasin soal yang apa proyek kami di MongoDB. Pertama kita menggunakan operasi code insert, yaitu insert one, memasukkan ID menu dengan satu, deskripsi menu americano dengan harga, kategori, dan stoknya. Lalu kita ini hasilnya, terus kita operasi read kan mencari ID menu yang satu. Lalu dia akan menampilkan isi menu yang terdapat satunya. Lalu kita coba untuk operasi delete-nya, delete one, yaitu objek ini. Lalu dia sudah nol karena sebelumnya sudah dihapus, sudah kami coba hapus. Lalu ada di operasi update one, yaitu ID menu sama dengan satu, di setting harganya 20.000. Terus di operasi update collection, ini kita update di collection lain. Baru hasilnya setelah update itu ini. Terus untuk mengimplementasikan pemodelan datanya, kami menggunakan pendekatan referensi. Pendekatan ini dilakukan dengan menyimpan ID dari dokumen lain mirip dengan konsep foreign key di SQL. Terus juga pendekatan embedding denormalisasi. Pendekatan ini dilakukan dengan memasukkan data detail seperti daftar item langsung ke dalam dokumen utama dalam bentuk array atau objek. Lalu untuk agregasinya di akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan melanjutkan dari habis area tadi. Saya akan melanjutkan untuk yang agregasi. Jadi saya membuat agregasinya itu pada collection pemesanan ya. Pertama kita buat stack-nya itu pakai match. Match itu berfungsi untuk memecah data array menjadi dokumen-dokumen tunggal ya. Kayak ini ada filternya, total akhir, GT-nya 10.000. Terus juga untuk unwind yang kedua itu untuk memecah data array menjadi dokumen-dokumen tunggal. Untuk yang match, maaf, untuk yang match itu sebagai filter awal untuk menentukan kriteria dokumen yang akan diproses. Dan untuk yang unwind itu untuk memecah memecah data array, data item menjadi dokumen-dokumen tunggal. Dan untuk yang step ketiga grup yaitu berfungsi untuk mengumpulkan data yang sudah dipecah tapi berdasarkan kategori nama tertentu atau nama menu. Kayak ID, data menu, data item, nama menu, terus dan untuk yang terakhir yang short itu untuk mengatur urutan dokumentasi lahir agar lebih mudah dibaca, misalnya dari angka terbesar ke angka terkecil. Dan ini untuk output akhirnya. Jadi mungkin segitu saja presentasi dari kami. Eh, Kalau ada yang kurang jelas atau bagaimana nanti bisa dicek lagi di dokumen kami. Saya rasa udah cukup jelas di situ dan kalau misal tadi yang sell atau yang MongoDB tadi hasilnya 0 di MongoDB itu karena kita kemarin udah menginputkan jadi kita coba inputkan ulang makanya hasilnya 0 karena kemarin udah kehapus dan untuk yang sell itu triggernya itu karena kemarin kita udah buat jadi tadi ada error gitu already exist itu karena triggernya udah terpakai gitu jadi udah diterapin. Oke, mungkin segitu saja dari saya sendiri Antara Victor Orlando dan tadi Hafiz Arya serta Fedli Zanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.